Perkenalkan, saya Dipan Nugraha sebagai wawancara dan ini narasumber saya Wali Firmansyah. Di sini saya akan bertanya mengenai kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Nah, sebelum ke pembahasan utama, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu apa yang Anda ketahui tentang demokrasi liberal. Menurut saya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Kemudian dalam hal politik tidak ada batasan tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi liberal. Ya, seperti. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Pastikan demokrasi liberal memiliki memiliki perbedaan yang membedakan dengan demokrasi lainnya. Nah, sekarang bisa Anda sebutkan atau jelaskan perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi lain. Oh iya, tentu saja memiliki perbedaan. Yang membedakannya itu adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal. Nah, ciri-ciri yang pertama, demokrasi liberal itu adalah agama adalah urusan masing-masing individu. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Yang keempat adalah partisipasi politik bisa diikuti semua rakyat. Yang kelima adalah pemerintah punya kekuasaan yang terbatas. Yang keenam adalah pemilu secara rahasia. Yang ketujuh adalah kebebasan individu yang terfasilitasi. Yang kedelapan adalah suara mayoritas di parlemen bisa membentuk kemudian yang kedelapan itu adalah suara mayoritas di parlemen bisa membentuk hukum. Kemudian dan yang kesembilan itu adalah pembatasan masyarakat antara kaum mayoritas dan minoritas. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan untuk demokrasi liberal dan demokrasi lainnya. Pak, perbedaan dari demokrasi liberal dengan demokrasi lainnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, kenapa awal mula terbentuknya demokrasi liberal dan kenapa tidak bertahan sampai saat ini? Nah, jadi gini. Jadi, pada tahun 1950 terjadinya pergantian bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Dan pada masa itu Indonesia baru lepas dari campur tangan negara asing, yaitu Belanda. Pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Indonesia merasa banyak masalah dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, para pendiri negara melihat keadaan negara-negara barat dan mulai mencontoh sistem demokrasi liberal karena pada masa itu para pendiri negara merasa bahwa negara-negara barat yang menganut sistem demokrasi liberal mengalami kesuksesan selama kurun waktu 1950 sampai 1959. Seringkali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan terjadinya pergantian. Kemudian dengan politik rakyat Indonesia sadar Undang-Undang 1945 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi
Yang kesatu itu adalah pembubaran konstituante. Yang kedua itu ada tidak berlakunya UUDS 1950, dan yang berlaku hingga sekarang itu Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, maka berakhir sudahlah masa demokrasi liberal tersebut. Oke, terima kasih sudah menjawab. Sekarang terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita jadi sudah tahu ya kenapa demokrasi liberal tidak bertahan sampai saat ini. Dan sekarang kita langsung saja ke topik pertama kita, yaitu bagaimana kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Oke, saya akan menjawab kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Jadi, kehidupan politik pada masa demokrasi liberal terjadinya pergantian kabinet yang cepat dengan sistem multipartai. Pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan di antara golongan masing-masing partai. Kemudian partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya. Kemudian sehingga mengakibatkan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Nah, di sini ada 7 kabinet yang bergantian dalam waktu 9 tahun. Di sini ada 7 kabinet. Yang pertama itu ada kabinet Natsir. Masa aktifnya dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian yang kedua itu adalah kabinet Sukiman. Masa aktifnya itu dari April 1951 sampai Februari 1952. Kemudian yang ketiga itu ada kabinet Wilopo. Masa aktifnya dari bulan April 1952 sampai Juni 1953. Kemudian yang keempat itu ada kabinet Ali Sastromijoyo. Masa aktifnya itu dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kemudian yang kelima itu ada kabinet Burhanuddin Harahap. Masa aktifnya Agustus 1955 sampai Maret 1956. Dan yang ketujuh dan yang keenam itu ada kabinet Ali Sastromijoyo. Masa aktifnya Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan yang ketujuh adalah kabinet Juanda. Masa aktifnya Maret 1957 sampai Juni 1959. Masa demokrasi liberal. Sekarang kenapa 7 kabinet tersebut selalu berganti-ganti hanya dalam kurun waktu 9 tahun? Coba bisa Jadi jelaskan. begini ceritanya. Jadi pada masa demokrasi liberal yang namanya parlementer tidak ada. Akhirnya kabinet-kabinet tersebut yaitu jadi gini, saya akan menceritakan awal mula kenapa 7 kabinet berganti-ganti. Jadi gini. Jadi pada masa demokrasi liberal yang namanya parlementer tidak ada. Akhirnya kabinet-kabinet terbentuk, yaitu hasil dari partai-partai yang ada di masa itu. Kemudian
pribadi-pribadi yang berbeda-beda, yang berbeda-beda, kemudian terjadinya perselisihan antara partai dengan partai, yaitu hasil dari partai-partai yang ada pada masa itu. Tentunya pada setiap partai politik memiliki pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Kemudian terjadinya perselisihan. Karena terjadinya perselisihan ini terjadi, maka partai-partai tersebut maka partai-partai tersebut menjadi hancur dan menghadap ke Pak Presiden untuk mengajukan pengunduran dan diganti oleh kabinet-kabinet lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saja pertemuan kali ini, dan terima kasih untuk Wendy sebagai narasumber Oke, telah sama-sama. menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Siap. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Dipan Nugraha undur pamit. Dan saya Wendy Firmansyah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.